Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, wali murid serta Bapak Ibu Guru. Mari sebelum mendengarkan renungan di pagi ini, kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu hingga saat ini, untuk setiap kesehatan, untuk setiap kesetiaan Tuhan menemani kami. Biarlah jadi berkat tersendiri bagi kami. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan di pagi ini berjudul Semangat Pantang Menyerah. Terambil dari 2 Tawarik 15 ayat 7 yang berbunyi, "Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebentar akan dibacakan tentang sebuah cerita atau gambaran tentang situasi yang menggambarkan tentang semangat pantang menyerah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, belakangan ini semakin sulit saja menemukan tempat fotokopi di sekitar rumah kita. Kelihatannya keberadaan mesin printer membuat kebutuhan orang akan fotokopi semakin berkurang, sehingga pengusahanya pun berkurang pula. Tapi biar bagaimanapun, saya rasa kita semua setuju bahwa keberadaan tempat fotokopi masih sangat kita butuhkan. Saat saya mencari tempat fotokopi, saya pun berpikir, siapa sebenarnya yang menciptakan hal itu? Setelah mengetahui orangnya, saya kemudian mengetahui bahwa ternyata prosesnya tidak gampang. Ada banyak kegagalan dan kendala yang harus dilalui oleh si pencipta sebelum ia akhirnya berhasil menciptakan mesin yang masih kita perlukan sampai hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pencipta dari mesin fotokopi bernama Chester Floyd Carlson. Chester pada mulanya adalah seorang pengacara hak paten. Ia kerap menemukan kesulitan dalam pekerjaannya, di mana ia harus menyalin dan mengetik ulang semua hak paten yang didaftarkan kepadanya satu persatu. Berawal dari kesulitan-kesulitan itu, ia mulai berpikir untuk mencari alternatif yang lebih baik, yang bisa mempermudah pekerjaannya, bisa menghemat waktu, lebih efektif dan efisien. Mengetik ulang semuanya tentunya menyita waktu. Teknologi saat itu yang memakai kopi karbon atau dikenal juga dengan wet copy pun rasanya masih membuang banyak waktu.
Dari situ Carlson mulai menciptakan mesin sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi ia memperluas wawasan berpikirnya melewati kepentingannya sendiri. Di satu sisi ia berpikir untuk meringankan dan mempercepat kerjanya. Di sisi lain, ia ingin membuat sesuatu yang berguna bagi dunia. Dengan serangkaian percobaan dan usaha yang keras, ia pun kemudian berhasil membuat sebuah mesin fotokopi pada tahun 1937. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kendala belum berakhir meski ia sudah berhasil menciptakan alatnya. Bertahun-tahun ia gagal dalam memasarkan produk ciptaannya ini. Beberapa perusahaan besar saat itu seperti IBM atau US Army Signal Corp tidak berminat. Karena menurut mereka penemuan Carlson itu tidak bakal laku di pasaran. Tapi Carlson tidak putus asa. Ia tetap semangat mencoba dan mencoba lagi. Setelah 8 tahun mencoba, kegigihannya membuahkan hasil. Adalah sebuah perusahaan bernama Lloyd Company yang tertarik. Dan itulah yang menjadi awal dari hadirnya mesin fotokopi dengan Xerox, sebuah brand yang hingga hari ini masih menjadi jaminan mutu. Bayangkan jika Carlson punya pribadi yang gampang menyerah. Mungkin hari ini kita masih harus menyalin segala sesuatunya dengan manual, atau masih mempergunakan cetak karbon yang basah dan gampang luntur. Karena semangatnya tidak gampang patah. Kita pun bisa menikmati fasilitas yang begitu banyak, meringankan kita dan menghemat waktu. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, semangat. Itulah yang sering menentukan apakah kita gagal atau sukses menggenapi rencana Tuhan. Seringkali rencana Tuhan tidak serta-merta hadir. Dibutuhkan usaha keras, semangat baja, kegigihan, ketekunan, dan mental yang pantang menyerah agar kita bisa menggenapinya dalam hidup kita. Dalam Amsal dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi, siapa akan memulihkan semangat yang patah? Semangat mampu memberi kekuatan untuk menanggung penderitaan dan beban berat. Tetapi, apa yang bisa kita perbuat ketika kita tidak memiliki semangat lagi? Orang yang patah semangat cenderung sulit untuk bangkit. Semakin lama dibiarkan, semakin sulit pula untuk pulih. Bagi yang pernah mengalaminya, tentu tahu akan hal itu. Demikianlah renungan di pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk renungan-Mu berjudul Pantang Menyerah. Ajari kami untuk selalu berproses, karena berproses itu penuh dengan tantangan. Ajari kami untuk selalu semangat dalam menghadapi setiap pencobaan, termasuk dengan PTS Ganjil ini Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.